Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah interaksi manusia dengan komputer. Sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri. Saya Adinda Priyamita sebagai moderator dan rekan saya Anggraini sebagai penjelas 1, Kisron Ansori Harahap sebagai penjelas 2, dan Mahadir Pasaribu sebagai penjelas 3. Adapun di sini materi kami tentang programming jadwal kereta api sederhana yang akan dijelaskan oleh pemateri kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang user interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjabati sistem dengan pengguna user. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin secara sederhana. UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Analoginya bisa dijelaskan seperti ini. Misalnya, Anda mengunjungi sebuah rumah. Anda pasti akan melihat tampilan rumah tersebut, bukan? Anda bisa melihat halaman depan rumah, letak pintu utama, dan jendela. Nah, tampilan rumah yang Anda lihat itu adalah user interface atau UI. Tampilan UI diterapkan pada sistem operasi, aplikasi, website, maupun blog. Sebagai contoh, Anda pasti pernah melihat tampilan menu-menu aplikasi pada smartphone Anda, bukan? Jika Anda membuka aplikasi Google Play Store, Anda akan melihat tampilan seperti gambar. Pentingnya UI bagi sebuah produk. Setelah memahami apa itu user interface atau UI, mari kembali kita ke analogi rumah. Untuk mengetahui pentingnya desain UI yang baik, jika sebuah rumah dirancang sedemikian indah, pengunjung rumah tersebut tentu akan berkesan dengan tampilan rumah Anda. Sebaliknya, rumah yang tampak berantakan bisa membuat pengunjung ingin segera meninggalkan tempat tersebut. Begitu pula dengan aplikasi website ataupun blog yang tidak memiliki user interface yang baik. Pengguna bisa langsung meninggalkan produk Anda. 1. Memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Pada dasarnya, desain UI merupakan elemen visual sistem produk. Hal itu termasuk desain layar, tombol, icon, gambar, teks, dan semua elemen visual lainnya. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Tujuan utama setiap bisnis tentu meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Salah satu cara meningkatkan pertumbuhan tersebut dengan mengembangkan UI atau UX. Desain UI dapat meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan jumlah pengguna. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas branding. Selain penting untuk interaksi dan pertumbuhan bisnis, tampilan UI juga bisa menjadi ciri khas sebuah produk. Sederhananya kita bisa menyebut sebagai branding, misalnya website, produk fashion, kuliner, dan teknologi. Contoh lainnya yaitu tampilan sistem operasi iOS dan Android. Elemen tampilan UI yang sesuai dengan konsep produk tentu akan lebih mudah dikenal pengguna. Desain UI seharusnya lebih dari sekadar visual yang cantik dan enak dipandang. Desain UI secara langsung akan mencerminkan nilai dari penjual tersebut. Demikianlah materi yang saya berikan. Saya balikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada penjelas 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelas 2, yaitu rekan kami Kisron Ansori Harahap. Kepada Kisron Ansori Harahap, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah kami
buat sebelumnya. Seperti yang dijelaskan oleh teman kita, Anggi, user interface itu adalah untuk mempermudah pengguna agar pemberitahuan itu lancar dan supaya dia dapat memanfaatkan secara mudah. Sini kami sudah membuat aplikasi dengan Visual Basic, di mana aplikasi tersebut digunakan untuk melihat jadwal kereta api sederhana. Beginilah tampilan pertama dari aplikasi kami. Saya akan menjelaskan tombol-tombol yang ada di sini. Dalam tampilan awal ini kita disuruh atau diminta untuk membuat username dan password. Setelah itu, jika kita mengklik Let Me In, ini apabila username dan password sudah diinput dengan benar, maka Windows Form 2 akan terbuka dengan secara otomatis. Kondisi pada kotak dialog penginputan username dan password akan langsung terhapus pada Form 1 tersebut. Selanjutnya, sebelum Form 2 tampil, ada Windows Notification yang akan muncul menyatakan bahwa Anda berhasil login. Dan klik button Yes untuk menampilkan Form 2. Jika terjadi kesalahan pada username atau password yang sudah diinput, maka akan muncul Windows warning yang menyatakan bahwa terjadi kesalahan pada proses penginputan data username dan password. Jika button OK untuk kembali menginput yang benar. Selanjutnya, fungsi button Clear All adalah untuk menghapus semua karakter pada kotak dialog penginputan. Apabila ketika pada saat proses pengetikan terdapat kesalahan dan kursor akan mencet fokus dengan sendirinya pada kotak dialog penginputan username-nya. Kemudian button Quit berfungsi untuk keluar dari program tersebut. Untuk lebih meyakinkan user, maka akan muncul window yang menanyakan keyakinan user untuk keluar dari program. Jika user mengklik button Yes, maka akan langsung keluar dari program, dan jika user mengklik No, maka akan kembali ke Form 1. Selanjutnya, Form 2 akan dijelaskan teman kita Mahathir Pasaribu. Saya Kisron Ansori, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada penjelas kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman kita penjelas 3, yaitu Mahathir Pasaribu. Kepada Mahathir, saya persilakan. Baik. Terima kasih, moderator. Ya, sekarang Form 2. Pada Form 2 akan jadwal kereta hanya sebagian saja dan di bawah bagian next yang berfungsi untuk melanjutkan jadwal kereta yang berikutnya. Artinya Form 3 akan berisikan jadwal kereta lanjutan dari jadwal yang sebelumnya Form 2. Pada Form 3 ini terdapat button yang fungsi untuk melihat kembali jadwal sebelumnya pada Form 2 dan button logout untuk keluar dari aplikasi tersebut. Jika telah mengklik button logout, maka akan muncul window yang menyatakan bahwa Anda berhasil logout dari aplikasi dan akan kembali ke Form 1. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memanggil nama saya. Baiklah, sekianlah hasil diskusi presentasi kami tentang program jadwal kereta api sederhana. Apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan, kami mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.